Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun, turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia, turun, dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya, sudah biarkan. Paling sederhana saja begini, maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada, ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Saya ingin dijelaskan mengenai hadis Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib mengimani dan wajib percaya dengan hadis tersebut. Dan ucapan Rasul itu bukan sekendaknya, bukan seperti kita asbun, asal bunyi, asal ngomong, tidak. Ketika Rasul menyebutkan Allah turun ke langit dunia di setiap akhir malam, itu berdasarkan wahyu, ya, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan wahyu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang ada di dalam hadis tersebut, Rasul Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam. Tidak disebutkan yang turun itu ilmunya atau rahmatnya, tidak. Jadi kita mengimani sesuai yang ada di dalam hadis tersebut. Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam. Itu yang turun itu bukan ilmunya, bukan rahmatnya, tetapi memang Allah benar-benar turun ke langit dunia sesuai dengan lafaz di dalam hadis tersebut. Jadi kita tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi, ya. Hadisnya kan seperti itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam, ya. Barang siapa yang meminta aku akan kasih, barang siapa yang meminta ampunan aku akan ampuni, dan seterusnya, ya. Tetapi poin yang dibahas di sini, jadi kita mengartikan hadis tersebut sesuai dengan konteks lafaz hadisnya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam, ya. Dan hadis tersebut sudah mencapai derajat mutawatir, ya, artinya diriwayatkan oleh sahabat yang sangat banyak, kurang lebih ada 28 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam. Jadi kita meyakini apa yang ada di dalam hadis tersebut. Kita wajib mengimani, ya, wajib mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap akhir malam, ya. Jika seseorang mengatakan yang turun itu ke langit dunia bukan Allah tetapi rahmatnya, terus bagaimana kita mendapatkan rahmat? Jika yang turun itu rahmatnya sekedar ke langit dunia, tidak sampai ke dunia, sekedar tergantung di langit dunia, ya. Jadi itu adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan penjelasan para ulama. Bahkan seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata yang bertanya, wahai Imam, Allah itu turun ke langit dunia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, iya, turun ke langit dunia. Terus yang turun itu ilmunya atau apanya? Kata orang tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal marah, ya. Urusan apa kamu tanya-tanya masalah ini, ya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu cukup meyakini bahwa yang turun itu Allah benar-benar turun ke langit dunia bila kaifin, tanpa difikirkan bagaimana turunnya Allah. Jadi yang jadi masalah sekarang ketika orang mendengar hadis
Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam. Dia membayangkan yang turunnya itu manusia, bukan Allah. Jika Allah turun di Lombok, berarti meninggalkan Papua. Itu terjadi di seorang da'i yang masyhur, ya. Jika Allah turun di Papua, berarti meninggalkan orang Lombok. Itu jadi dia membayangkan yang turunnya itu manusia, bukan Allah. Ya, bagi Allah itu mudah sekali, ya. Dalam satu waktu bisa melakukan beberapa perbuatan, itu sangat mudah sekali bagi Allah, ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang kita tidak bisa menerima dengan akal, tetapi diterima dengan imannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian diperlihatkan tentang surga, tentang neraka. Turun lagi ke langit ketujuh, naik lagi menawar kepada Allah agar diringankan. Tidak 50 sholat, minta 45 sholat. Turun lagi, terus naik. Itu dalam waktu satu malam. Itu masuk akal tidak? Tidaklah, tidak masuk akal. Dari bumi ke langit pertama itu jutaan tahun, bahkan miliaran tahun lamanya jika ditempuh dengan cahaya. Kemudian langit pertama dan langit kedua jaraknya lebih jauh daripada bumi dan langit pertama. Itu bagaimana? Perlu waktu berjuta-juta tahun itu. Tetapi Rasul menyelesaikan dengan satu malam. Jika diterima dengan akal, itu tidak akan ketemu, ya. Tetapi jika diterima dengan iman, maka itu akan diimani, diyakini. Sama dengan hadis tersebut. Ketika Allah turun ke langit dunia, di setiap akhir malam, antum jangan dipikirkan waktunya kan beda. Di kita seperti ke akhir malam. Di tempat lain sudah subuh, di tempat lain baru jam 2, di tempat lain baru jam 12. Tidak bisa seperti itu, ya. Allah menjawab doa seorang hamba saja, miliaran, triliunan manusia, Allah sanggup jawab dalam satu waktu. Seperti saya kasih contoh, ketika seseorang mengucapkan surah Al-Fatihah di dalam sholat, itu Allah menjawab satu ayat per ayat. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, maka kata Allah, hambaku memujiku. Jadi setiap surah Al-Fatihah yang dibaca oleh seseorang ketika sholat, itu Allah menjawab, ya. Ketika seorang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab. Itu jika dipikirkan dengan akal, bagaimana? Orang yang sholat di masjid misalnya 1000 orang, itu membaca Al-Fatihahnya tidak sama. Bagaimana Allah menjawab? Bagaimana jika di 10 masjid? Bagaimana jika di seluruh dunia berapa juta masjid, berapa miliar masjid? Kemudian kalau satu masjid 1000 orang, itu bagaimana? Kemudian ada orang yang munfarid sholatnya di rumah, itu bagaimana Allah menjawab? Yang bisa menjawab masalah tersebut adalah iman. Jadi Allah bisa menjawab doa seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah, menjawab miliaran orang hanya dengan satu waktu. Allah bisa, ya. Apalagi masalah-masalah seperti ini. Jadi yang jadi masalah sekarang, ketika orang mendengar hadis Allah turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga akhir malam, dia memikirkan bagaimana ya turunnya Allah. Nah, itu bermasalah. Jangan masuk ke ranah-ranah itu, ya. Nah, jadi kita meyakini hadis tentang nuzul, tentang turunnya Allah ke langit dunia di setiap akhir malam. Kita meyakini hadis tersebut sesuai dengan lafaz hadisnya. Jadi bukan rahmatnya, bukan ilmunya, tetapi Allah benar-benar turun ke langit dunia. Dan tugas kita ketika malam, seperti ke akhir malam, kita bangun, ya, meminta kepada Allah, meminta ampunan, meminta segala macam, ya. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.